Bismillahirrahmanirrahim. Kamu wujudnya apa? Bunda, Hah? Bunda, Genderuwo? iya, Iya. Oh ya sudah. Emang kamu tahu saya? Hah? Nggak lihat ya? Dengar suara aja ya? Oh iya. Emang bener ya. Dia hanya dengar suara aja. Nggak apa-apa. Kalau pengen kenalan saya kasih tahu. Namaku Ustaz Danu. Ngerti? Kalau para jin nggak akan bisa lihat saya. Ngerti ya? Ngerti? Kalau kamu para jin nggak bisa lihat saya, berarti ilmumu lebih rendah daripada Ustaz Danu. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan serta kita dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas video yang telah kita tampilkan di awal tadi, bahwasanya di situ Ustadz Danu sebagai pengakuan dirinya, dia mampu melihat bangsa jin dan para jin tidak mampu melihat Ustadz Danu. Dan jin yang tidak mampu melihat Ustadz Danu, menurut Ustadz Danu pribadi, berarti jin itu berada ilmunya di bawah Ustadz Danu. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berkenan dengan pembahasan kita ini juga nanti kita tampilkan video Ustadz Danu yang kedua, di mana beliau mampu membedakan orang yang membaca Al-Quran ikhlas karena Allah dan orang yang membaca Al-Quran karena menginginkan kehidupan dunia. Untuk melengkapi sebagai berikut. Ya, selama ini yang saya amati, kalau saya itu ke masjid melihat orang baca Quran, itu ada yang orang baca Quran itu ada yang di sekitar tubuhnya nggak ada jin, ada yang orang baca Quran di sekitar tubuhnya ada jin. Nah, kalau yang nggak ada jin saya nggak terlalu ini. Tapi kalau yang ada jin saya tanya, kenapa baca Quran gitu. Saya selalu tanya begitu dulu. Dia selalu bilang, saya punya keinginan ini, selalu seperti itu. Nah, akhirnya saya menyimpulkan berarti dia yang baca Quran ini niatnya hanya duniawi. Paham ya? Ya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kita sampaikan bahwasanya kita manusia tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan kehidupan mereka bangsa jin. Kita tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat alam jin, dan kita tidak diberi kemampuan untuk mengetahui kondisi hakikatnya dari bangsa jin. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak dulu sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum wa huwa qabiluhu min haitsu la tarawhum. Sesungguhnya bangsa jin, iblis dan bala tentaranya itu mampu melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Bahwasanya iblis dan bala tentaranya itu mampu melihat kita manusia dari tempat yang kita tidak mampu melihat mereka. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam ayat ini kita manusia tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat keberadaan mereka, tentunya dalam wujud asli mereka. Sekali lagi, keterangan ayat ini bahwasanya kita tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat mereka dalam wujud aslinya, kecuali para nabi. Kalau para nabi, jelas Allah berikan kemampuan kepada para nabi untuk melihat kondisi asli wujud mereka. Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, yang beliau mengatakan, man za'ama min ahli al-adalah annahu yaral jinna abtalna syahadatahu illa ayyakuna nabiyyan. Siapa saja yang mengaku melihat bangsa jin, ya, maka dibatalkanlah kesaksiannya, kata Imam Asy-Syafi'i dalam At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra juz 2 130, halaman 130 kalau nggak salah.
Jadi Imam Asy-Syafi'i menjelaskan di sini bahwa manusia tidak diberi kemampuan untuk melihat wujud asli jin kecuali para nabi. Ya, bah Nabi Muhammad SAW mampu melihat asli wujud dari bangsa jin. Ingat ketika Nabi Muhammad SAW ketika itu dibawa oleh sekumpulan bangsa jin untuk diajarkan kepada mereka tentang Islam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam keterangan ayat yang kita bacakan tadi dan apa yang disampaikan keterangan melalui Imam Asy-Syafi'i tadi, bahwasanya kita manusia tidak diberi kemampuan melihat bangsa jin dalam wujud aslinya, kecuali jin itu bertasyakul dalam bentuk yang lain, menyerupai yang lain. Semisalan orang tinggi besar umpama, kemudian kita melihat mereka, barangkali itu adalah wujud dari bangsa jin, tetapi bukan dalam wujud yang aslinya. Karena ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal, dan bahkan Abu Hurairah menangkap jin itu, ya, menangkap jin itu, dan beliau tangkap sehingga ingin dikadukan kepada Rasulullah SAW karena jin ini ketangkap oleh Abu Hurairah telah mencuri di Baitul Mal. Ya, namun jin ini dilepaskan dengan imbalan bahwa Abu Hurairah diajarkan sebuah kalimat yang ditakuti oleh bangsa jin, yakni ayatul kursi. Dan Rasul ketika peristiwa ini dibawa kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan bahwa sekali ini dia itu adalah benar, tetapi dia adalah pendusta. Artinya bahwa yang kamu tangkap malam itu dan apa yang diajarkan benar, tetapi tabiat mereka biasanya adalah pendusta, kata Rasulullah SAW. Dan apa yang pernah terjadi ketika Fathul Mekkah pun, ketika Khalid bin Walid diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan sebuah berhala, yaitu Uzza. Ya, justru Khalid bin Walid ketika itu menemukan seorang perempuan yang berambut gimbal, kemudian dipancung oleh Khalid bin Walid sehingga kepalanya putus. Nah, ketika itu Rasulullah mengatakan tilkal Uzza, itu adalah Uzza. Jadi ada seorang perempuan yang ternyata adalah jin kafir yang selama ini disembah-sembah oleh masyarakat jahiliyah ketika itu. Dan itulah dia seorang perempuan berwujud perempuan, ternyata dia adalah setan yang disembah-sembah selama ini. Maka itu dipenggal oleh Khalid bin Walid. Artinya jin bisa saja kita lihat, bisa saja kita tangkap ketika mereka berwujud kasar, ketika mereka berwujud yang lain yang bukan dari wujud aslinya. Dan itu memang ada. Dan apa yang diperlihatkan oleh Ustaz Danu ini, tentunya Ustaz Danu tidak memiliki kemampuan hal itu. Ya, tidak memiliki kemampuan hal itu. Masa Ustaz Danu berhadapan dengan seorang pasien, dia langsung mengatakan bahwa dia mampu melihat jin sementara jin tidak mampu melihatnya. Ini adalah sebuah kedustaan. Ini bertentangan dengan dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 2 tadi, 27 tadi. Kemudian juga ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, ini bertentangan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Danu itu tidaklah benar, bahwa dia mampu melihat bangsa jin sementara bangsa jin tidak melihat mereka. Ini adalah sebuah kebohongan, bertentangan sekali dengan ayat surat Al-A'raf ayat 27 tadi. Dan kemudian dengan pernyataan dalam video dia yang kedua bahwa Ustaz Danu mampu melihat dalam kondisi dua orang yang membaca Al-Quran, mana yang membaca Al-Quran karena lillahi ta'ala dan mana orang yang membaca Quran karena dunia. Ustaz Danu mampu mendeteksi sampai ke situ, karena orang yang membaca Al-Quran dengan bukan niat karena lillah, kata Ustaz Danu itu biasanya ada jin di sekitarnya. Artinya Ustaz Danu pun mengakui bahwa dia mampu melihat jin. Sementara Al-Quran mengatakan tidak ada orang yang mampu melihat jin. Ya, tidak ada orang yang mampu melihat jin kecuali adalah para nabi. Dan itu tidak mungkin dimiliki oleh Ustaz Danu karena Ustaz Danu bukanlah seorang nabi. Jangankan seorang nabi, seorang ulama pun bukan. Maka ini mesti kita sampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ustaz Danu itu tidaklah benar, karena bertentangan dengan nas dan dengan dalil yang telah kita sampaikan tadi. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan sebagai bahan reaksi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.